kita akan membahas perbedaan antara Daud dan Saul. Baik Daud maupun Saul, keduanya adalah raja Israel. Keduanya adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Keduanya memimpin bangsa Israel ke dalam pertempuran. Keduanya pernah merasakan kemenangan dan kekalahan. Keduanya menyenangkan Tuhan. Keduanya juga berbuat kesalahan. Namun perbedaannya ketika keduanya dihadapkan kepada dosa, disinilah perbedaannya. Raja Saul pada saat itu dihadapkan kepada kesalahannya. Raja Saul waktu itu langsung mencari kambing hitam. Dia mencari orang-orang yang bisa disalahkan. Sebenarnya dia nggak mau bertanggung jawab. Itulah yang membuat Saul harus berhenti. Tuhan harus mencari pengganti. Dan Tuhan mencari seorang yang lain. Lalu kita lihat bagaimana Daud. Daud dihadapkan kepada dosanya. Pada saat itu, dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Lihatlah di sini. Daud mulai menangis. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ia mengaku dosa-dosanya. Dan dia memohon supaya Tuhan mengampuninya. Dan yang lebih menarik, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Dia minta supaya Tuhan mentahirkan hatinya dan tidak membuang dia dari hadapannya. Juga tidak mengambil Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Itulah perbedaan yang membuat Daud dan Saul semakin mencolok. Karena itu, kenapa Daud? Kenapa bukan Saul? Hal itu terletak kepada sikap hati mereka. Bukan tentang kelebihan, bukan tentang potensi, bukan tentang kemampuan, bukan tentang keahlian. Di sini bukan berbicara sisi itu. Di sini berbicara tentang sikap hati kepada Tuhan ketika kita dihadapkan kepada dosa. Itulah yang membuat Tuhan menuliskan dalam Alkitab bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Sekalipun dosanya banyak, sekalipun kesalahannya banyak, sekalipun dia membunuh Uria dan mengambil Batseba, tetapi dalam hati Daud, dia datang dengan hati yang remuk dan penuh penyesalan. Dan Tuhan melihatnya. Karena itu Tuhan merindukan orang-orang yang mempunyai hati seperti Daud, yang datang dengan hati yang remuk dan penuh penyesalan. Itulah yang menyebabkan Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita lihat Saul, apa ya kesalahannya? Dibandingkan dengan kesalahan Daud, kelihatannya kesalahan Saul lebih kecil dibandingkan dengan kesalahan Daud. Tetapi ini bukan besar kecilnya dosa. Ini bukan besar kecilnya kesalahan. Kenapa? Karena dalam diri Saul, ia sengaja memberontak. Ia sengaja melawan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Sementara Daud, di dalam hatinya tidak ada kesengajaan untuk memberontak dan melawan Tuhan. Dia memang berbuat salah, tetapi tidak pernah untuk
memberontak dan melawan kepada Tuhan. Dia remuk hati. Dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Dan dia rela Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sekalipun dia harus menelan banyak konsekuensi yang menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi hati Daud terus berpaut kepada Tuhan.